Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama pecinta bola sejati. Apa kabar sahabat pecinta bola sejati? Semoga hari ini kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini saya akan membagikan video Emiliano Jonathan dan Jairo Redwood akan masuk gerbong kedua yang akan dinaturalisasi. Untuk mengikuti informasinya lebih lanjut, mari kita simak videonya bersama-sama. Jika kita mengamati perkembangan timnas Indonesia, sekarang ini harus diakui udah cukup bagus, walaupun masih ada beberapa hal yang mesti dibenahi. Nah, salah satu hal yang bikin Mimin suka banget adalah soal kebijakan potong generasi, di mana itu dibuktikan dengan tampilnya Indonesia sebagai tim termuda dalam event-event yang diikuti. Dan suka tak suka, kita tetap harus memberi apresiasi kepada Coach Shin, serta mudah-mudahan itu bisa dibuat lebih oke dengan jajaran pelatih yang baru, serta komposisi pemain yang dirasa jauh lebih mentereng. Nah, Maret 2025, semua sepakat kalau itu akan menjadi bulan yang cukup menentukan langkah Indonesia di round 3. Sebab jika tim Garuda bisa seenggaknya meraih 4 poin atas Australia dan Bahrain, maka peluang untuk bisa paling tidak mengamankan tiket round 4 satu tangan didapat. Yap, optimisme itu sejatinya wajar, karena Indonesia sendiri telah mendapatkan kekuatan baru di lini serang dalam diri oleh Romani. Meskipun begitu, publik meyakini kalau pergerakan PSSI nggak akan berhenti sampai di sini. Pokoknya, sampai batas waktu terakhir, segalanya akan dilakukan untuk membuat timnas Indonesia jadi lebih kuat. Toh, menurut info yang ada, masih ada Jairo serta 2 pemain yang berposisi kiper serta striker yang di akhir Februari atau awal Maret akan diurus berkasnya dan akan diusahakan clear tepat waktu. Namun di luar itu semua, ada kabar cukup menarik manakala ada satu nama lagi nih yang bakalan ikut gerbong kedua ini. Dia adalah Emiliano Jonathan. Tentu saja kabar ini cukup mengejutkan terutama bagi Tony Popovic, pelatih baru Australia. Dan sesuai prediksi pelatih Jepang, Hajime Moriyasu, Indonesia benar-benar jadi tim yang lebih sulit ditebak kekuatannya, yang mana itu bagus untuk menambah sisi dramatis di grup C ini. Lihat sisa waktu yang ada udah menjadi hal yang lumrah bagi PSSI untuk terus mempersiapkan segalanya dengan baik agar bisa mendapatkan hasil yang memuaskan. Yap, melawan Australia dan juga Bahrain, pastinya nggak akan semudah itu juga, mengingat mereka pun pastinya juga melakukan pembenahan. Tentu sedikit kita bisa merasa lega karena akhirnya proses oleh Romani udah di ACC sama DPR dan tinggal menunggu sumpah. Serta siapa tahu tim Gepens dan Dion Mark akan mendapatkan kesempatan dari Patrick Kluivert minimal ikut latihan dulu bareng senior-senior yang lain. Namun kita juga perlu ingat kalau masih ada nama Jairo serta 2 pemain lagi yang berposisi sebagai striker dan kiper yang prosesnya masih akan diusahakan clear tepat waktu. Dan menurut prediksi yang ada, nama striker yang satu lagi adalah Mauro Zelstra. Lalu untuk pos kiper kemungkinan besar adalah Emil Audero Mulyadi yang baru aja resmi bergabung ke tim Serie B Palermo dengan status pinjaman sampai akhir musim. Yap, kalau nama-nama tersebut kemungkinan juga udah masuk prediksi bahkan oleh tim lawan. Akan tetapi diketahui secara diam-diam masih ada satu nama lagi yang mana itu diyakini adalah Emiliano Jonathan. Dan keyakinan itu semakin mencuat manakala dalam sebuah postingan Emiliano pasca debut bersama FC Utrecht, terdapat komentar dari Pak Hamdan Hamedan yang juga pernah makan bareng keluarga dari Emiliano. Intinya, banyak yang meyakini kalau manuver dari Pak Erik akan diusahakan maksimal sampai batas waktu yang ada. Sementara itu, mendengar kabar yang ada membuat pelatih Australia, Tony Popovic, cukup merasa kaget. Sebab apa yang dilakukan PSSI mulai dari mengganti pelatih sampai memasukkan nama-nama pemain baru dirasa benar-benar jadi ancaman serius bagi Australia. Terlebih, ia juga masih dipusingkan karena belum dapat pengganti sepadan dari absennya Harry Souttar dan Alessandro Circati. Selain itu, sampai saat ini Tony Popovic juga mengaku masih belum memiliki gambaran jelas tentang bagaimana timnas Indonesia akan bermain di bawah jajaran pelatih yang baru. Kita sudah melihat riwayat kepelatihannya, belum memiliki riwayat yang panjang, tetapi kita telah melihat struktur yang dimainkannya. Asisten pelatih Alex Pastor selalu memainkan 3 bek di klub yang dilatihnya. Apapun itu, kami akan menganalisisnya, kami harus menghormati lawan. Kami harus siap menghadapi cara bermain apapun, bagaimana mereka ingin build up dan bagaimana mereka ingin bertahan. Dan kami fokus pada permainan kami agar lebih baik. Kami harus memperkuat beberapa prinsip dan fondasi yang kami coba terapkan pada bulan Oktober dan November karena ada jeda selama 4 bulan. Ucap Popovic dikutip dari ESPN. Di sisi lain, apa yang terjadi dengan Indonesia sekarang sejatinya memang udah diprediksi oleh pelatih Jepang Hajime Moriyasu. Baginya, Indonesia benar-benar jadi tim yang selalu sulit ditebak kekuatannya, yang mana itu bagus untuk menambah sisi dramatis di grup C ini.
Santai banget ya ngomongnya. Ya iyalah, orang timnya udah OP pol di grup ini. Nah, selain Moriyasu, beberapa tokoh legenda sepak bola pun juga menganggap segala hal yang dilakukan PSSI ini benar-benar menarik. Wesley Sneijder contohnya. Dalam sebuah acara yang ketika itu juga ada Alex Pastor, mantan bintang Inter Milan itu menyebut kalau apa yang dilakukan Erick Thohir adalah sebuah langkah yang bagus, di mana itu merujuk pada penunjukan Patrick Kluivert sebagai pelatih kepala yang didukung oleh Pastor, Lanzat, dan Van den Berg sebagai asisten. Buat saya simpel, saya memahami kenapa Patrick dipilih. Patrick adalah Patrick. Dia adalah orang yang berperan untuk tampil di depan publik. Tapi itulah yang saya harapkan, ini adalah pilihan yang tepat. Kombinasi yang bagus, jadi sangat senang mengetahuinya. Ini adalah sebuah pilihan yang masuk akal bukan? Kami sudah berbicara soal ini, ucap Sneijder. Kemudian ada juga legenda timnas Brazil, Roberto Carlos, yang mengatakan jika semua elemen timnas Indonesia harus tetap percaya diri apapun yang terjadi. Lalu ada mantan penyerang Liverpool, Luis Garcia, yang lebih menekankan supaya para pemain timnas Indonesia jangan pernah berhenti bekerja keras. Menurutnya, selain kebijakan cerdas dari federasi, kerja keras adalah fondasi yang tak kalah penting agar para pemain bisa mengembangkan kemampuan untuk bisa bersaing di level tertinggi. Apalagi ia juga sadar jika mayoritas pemain timnas Indonesia sekarang mayoritas di bawah 25 tahun. Bahkan pemain seperti Ivar Jenner, Justin Hubner, Nathan Chuaon, Marcelino, Rizky Ridho, hingga Rafael Strijk masih berusia 23 tahun ke bawah. Maka dari itu semuanya memang butuh proses yang gak mudah, karena itu akhirnya juga berkaitan dengan hal-hal non-teknis seperti mental serta pengalaman.